Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Alivia Ninda Esyanti. Di sini saya sedang bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ginang. Oke, baik, Mas Ginang ini adalah teman saya yang berprestasi dalam bidang olahraga yaitu futsal. Langsung saja ke pertanyaannya ya Mas ya. Yang pertama, apa sih Mas yang membuat Mas Ginang ini tertarik dengan olahraga futsal gitu? Ketertarikan saya dengan olahraga futsal atau sepak bola itu ya berawal dari ketika saya masih kecil ya. Saya masih kecil itu karena rumah saya dekat dengan lapangan, jadi saya sering bermain bola. Kemudian juga ya karena dari SD, kemudian SMP, SMA, saya rutin lah ikut turnamen-turnamen antar sekolah gitu. Jadi ya saya di kampus ini cuma meneruskan yang sudah saya lakukan saja. Oke, baik, berarti kan sudah tergabung dalam tim futsal kampus gitu ya. Bagaimana sih ceritanya bisa tergabung dalam tim futsal di kampus dan pernah ikut tim apa saja gitu Mas? Kalau awal mula tergabung ke tim kampus itu ya dari semester 2. Waktu itu ada acara yang dibuat oleh BEM FKIP, BEM Fakultas, yaitu main bareng. Ya cuma have fun, main bareng. Nah, di situ saya mulai kenal dengan Mas Tatak, Mas Bagas Rizky, kemudian Mas Mirza, angkatan 21. Nah, karena di situ makin kenal, akhirnya sering komunikasi gitu. Nah, nggak selang lama, kira-kira 2 bulan gitu, ada acara Festival Matematika, yaitu turnamen futsal. Nah, saya dikontak secara personal sama Mas Tatak, menawarkan untuk saya ikut seleksi tim PPSI guna mengikuti turnamen futsal Festik. Nah, itu awal mula saya rutin tiap semester ikut turnamen bersama PPSI. Nah, untuk tim yang saya ikuti sendiri ya paling cuma Fakultas FKIP dan PPSI gitu aja sih. Oke. Kemudian kan tadi banyak tuh tim yang diikuti, ada dari prodi sama fakultas. Pernah meraih prestasi apa saja gitu Mas yang diraih? Kalau prestasi ya paling yang semester 2 itu Festik runner up. Kemudian semester 3 ada EduFest, itu juara 1. Kemudian Festik yang semester 4 kemarin runner up lagi, kalah sama matematika lewat adu penalti. Dan yang terakhir tanggal 22 September kemarin EduFest lagi, alhamdulillah jadi juara lagi. Oke, dalam kejuaraan-kejuaraan itu ya Mas, apa sih tantangan terbesar Mas Ginang sendiri saat bermain futsal, apalagi di lingkup kampus? Kalau tantangan terbesar paling ya itu sih sumber daya pemain di fakultas, khususnya Fakultas Pendidikan itu nggak banyak gitu loh, nggak sebanyak Fakultas Teknik, Visipol dan lain-lain. Jadi kadang ketika turnamen itu kan pendaftaran pemain itu 10. Nah, kadang yang datang itu cuma 7 gitu. Karena ya memang nggak ada pemain. Toh kalaupun ada biasanya nggak pada serius gitu loh. Mereka lebih pilih kan weekend dan pagi. Mereka itu kadang lebih milih yang rumahnya deket, milih pulang kampung atau ya lebih milih malas-malasan di kos gitulah. Oke, kemudian tadi kan banyak tantangannya itu kan itu ya Mas. Bagaimana sih mengatur waktunya gitu untuk latihan dan perkuliahan? Karena kan mungkin tantangannya tadi berhubungan dengan pengen pulang atau gimana gitu. Nah, mungkin kan juga ada banyak tugas-tugas kuliah gitu ya Mas. Nah, bagaimana sih cara mengatur waktunya? Sebenarnya untuk latihan sendiri itu futsal itu biasanya 2 minggu sekali. Toh pun kalau dekat-dekat turnamen jadi seminggu sekali. Dan itu kan biasanya malam dan cuma sejam. Jadi kalau buat saya pribadi sih nggak mengganggu waktu belajar ya, kan cuma sejam gitu. Nah, kenapa justru kalau latihan itu banyak yang datang gitu, beda sama turnamen. Mungkin kalau turnamen jadi sedikit yang datang itu ya karena turnamen pagi. Biasanya mulai itu jam 7 udah mulai. Kemudian weekend kan. Jadi ya kadang ada yang lebih milih buat malas-malasan gitu daripada repot-repot capek-capek main futsal gitu sih. Oke, tadi kan juga udah dikasih tahu, udah disinggung tentang kemenangan yang diraih gitu ya Mas. Nah, bagaimana sih perasaan Mas Ginang sendiri ketika memenangkan turnamen atau pertandingan futsal, apalagi di kampus nih Mas? Ya perasaan sih pasti senang. Cuman sebenarnya meskipun saya sering turnamen ataupun suka bermain futsal sejak kecil, cuma dari dulu itu saya nggak pernah punya mimpi atau cita-cita
cita-cita yang benar-benar pengen lah buat punya karir di dunia olahraga atlet khususnya futsal. Jadi ya juara ya sudah, saya anggap itu sebagai bonus aja lah. Futsal itu hobi gitu. Oke, berarti walaupun begitu tetap jago main futsalnya gitu kan? Tetap di atas rata-rata. Iya, oke. Bisa memenangkan banyak pertandingan gitu. Ada tips gak sih Mas? Tips agar bisa memotivasi mahasiswa atau teman-teman lain agar bisa berprestasi di bidang olahraga, apalagi di futsal? Kalau menurut saya tips yang paling penting itu kalau memang pengen berkembang itu ya cari tim yang suportif, terus yang ya mungkin circle-nya nyaman buat kalian. Terus ya kalau bisa punya pelatih yang proper gitu. Karena dulu waktu SMP itu pelatih saya kan cuma guru olahraga. Nah begitu SMA saya itu dapat pelatih yang lumayan bagus. Dia itu mantan pelatih Kota Solo kalau nggak salah. Ya saya ngerasa skill saya di SMA itu meningkat drastis gitu, karena ya pelatih saya itu paham saya kurangnya di mana, saya perlu apa yang perlu ditambahin, apa yang udah bagus gitu-gitu. Ya, oke. Berarti banyak sekali hal-hal yang perlu dipelajari dan menjadi motivasi untuk selainnya. Kemudian yang terakhir ya Mas, apakah ada harapan untuk karir futsal Mas Ginang sendiri, baik di luar kampus ataupun di dalam kampus sendiri? Ya seperti yang sudah sempat saya singgung, saya dari dulu nggak pernah punya mimpi lah buat jadi pemain futsal, pemain timnas futsal gitu. Jadi ya saya harapannya ya nggak ada. Jadi ya saya cuma pengen terus main futsal lah, kalau bisa sehat terus, bisa main futsal terus gitu. Oke, Karena baik. saya happy main futsal. Oke, baik. Berarti hanya sekedar hobi gitu ya Mas, nggak ingin, harapannya nggak muluk-muluk gitu. Yang penting ya oke. Baik, terima kasih. Mungkin segitu saja wawancara pada siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.